memohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di mata kuliah sosiologi ekonomi meskipun secara online gitu ya, tidak mengurangi rasa semangat kita. Tak lupa minggu juga depan kita mulai offline ya Kang Sodi. Ya, baik. Ya, silakan teruskan. Ya, tak lupa juga selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita yakni Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, sehingga kepada kita semua semoga diberi syafaatnya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah sosiologi ekonomi dan juga teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai moral ekonomi dengan beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri Ahli Siki Alwapa selaku moderator, dan ada Ainur Endah, juga ada Aisyah Juliani Putri, dan yang terakhir ada Alif Andika Apid. Oke, kita langsung ke materi yang pertama mengenai konsep dasar moral ekonomi yang akan dipaparkan oleh saudari Aisyah Juliani Putri. Pada Aisyah, saya persilahkan. Cek, ada suaranya? Ada teh. Baik. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar moral ekonomi. Ekonomi moral adalah studi tentang karakter dan etika dalam kegiatan ekonomi. Dapat diartikan juga bahwa ekonomi moral merupakan studi kritis dari karakter, etika dalam kegiatan ekonomi, dan hubungannya serta bagaimana ekonomi moral ini membentuk dan dibentuk oleh dimensi lain dari kehidupan sosial dan politik. Moral ekonomi adalah suatu analisa tentang apa yang menyebabkan seorang berperilaku, bertindak, dan beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dinyatakan sebagai gejala sosial yang kemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial. Itu menurut Sepriandi tahun 2015. Sementara itu, Scott dalam buku Sepriandi 2015 juga mengartikan bahwa moral ekonomi sebagai pengertian petani tentang keadilan ekonomi dan definisi kerja mereka tentang eksploitasi serta pandangan mereka tentang pungutan-pungutan terhadap hasil produksi mereka, mana yang dapat ditolerir dan mana yang tidak dapat ditolerir. Lalu kita membahas tujuan ekonomi moral Islam. Yang pertama untuk mengembangkan tanggung jawab atau optimalitas masyarakat melalui proses falah atau individual optimalitas. Lalu yang kedua ada untuk mencapai keadilan distributif untuk pertumbuhan yang harmonis atau tazkiyah dengan mengakui dan memungkinkan individu dan masyarakat sifat Islamik moral ekonomi untuk keberlanjutan rububiyah. Lalu ada beberapa juga tujuan utama moral ekonomi Islam. Yang pertama itu keadilan sosial, lalu yang kedua ada penghapusan kemiskinan, lalu yang ketiga ada pengurangan nyata dalam kesenjangan ekonomi, lalu yang selanjutnya ada bebas dari masyarakat yang korupsi, lalu pelembagaan zakat dan sistem bebas bunga. Berikut adalah tujuan-tujuannya utama moral ekonomi Islam. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari JP yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Sudah jelas ya tadi bahwasanya ekonomi moral ini adalah studi tentang karakter dan etik dalam kegiatan ekonomi, sikap ya. Oke, langsung lanjut saja ke selanjutnya, yaitu JP. Udah Ki. Tentang moral ekonomi.
yang akan dipaparkan oleh Alip. Pada Alip, saya persilahkan. Cek. Terima kasih kepada Kang Aski selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral ekonomi petani. Moral ekonomi petani merujuk pada prinsip-prinsip etika dan keadilan yang berlaku dalam kehidupan ekonomi petani, khususnya dalam konteks Asia Tenggara. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hubungan antara petani dan pihak lain, seperti tuan tanah atau negara, serta bagaimana petani menjaga keadilan dalam distribusi usaha dan hasil panen mereka. Next. Dalam konteks ini, moral ekonomi petani mencakup dua prinsip utama, yaitu yang pertama, norma resiprositas, yaitu prinsip ini mengharuskan petani untuk membantu mereka yang pernah membantunya, atau setidaknya tidak merugikan bagi mereka. Ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat petani. Yang kedua, hak atas subsistensi. Prinsip ini menekankan pada hak setiap petani untuk mendapatkan subsistensi, yaitu kebutuhan hidup minimal dari sumber-sumber kekayaan setempat. Ini mencakup hak atas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Moral ekonomi petani juga mencakup pemahaman tentang eksploitasi dan distribusi tidak wajar dari usaha dan hasilnya. Scott mendefinisikan eksploitasi sebagai tata hubungan di mana ada pihak yang dieksploitasi dan pihak yang mengeksploitasi. Dalam konteks ini, eksploitasi seringkali terjadi ketika ada ketidaksetaraan dalam distribusi usaha dan hasilnya, yang menyebabkan petani mengalami kesulitan ekonomi. Untuk mengatasi eksploitasi dan memastikan keadilan dalam distribusi, Scott mengusulkan 4 ukuran keadilan yang dapat diterapkan oleh petani, yaitu yang pertama taraf hidup, alternatif terbaik berikutnya, resiprositas atau pertukaran sepadan, dan yang keempat harga yang adil dan legitimasi. Petani juga memiliki berbagai cara untuk menjaga subsistensi mereka, seperti memilih alternatif subsistensi seperti kegiatan berjualan, bekerja sebagai tukang atau buruh lepas, atau bermigrasi. Selain itu, mereka juga dapat mengandalkan jaringan dan lembaga di luar lingkungan keluarga, seperti sanak keluarga, kawan, desa, pelindung yang berpengaruh, atau negara, untuk membantu mereka selama krisis ekonomi tentunya. Jadi, pada intinya secara keseluruhan, moral ekonomi petani mencerminkan pemahaman dan praktik etika dan keadilan dalam kehidupan ekonomi petani, dengan fokus pada perlindungan hak-hak mereka dan mencari cara untuk mencapai keadilan dalam distribusi usaha dan hasil panen. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Alip yang telah memaparkan mengenai moral ekonomi dan prinsip moral ekonomi petani. Selanjutnya yaitu mengenai moral ekonomi pedagang yang akan dijelaskan oleh dari Ainur Endah. Pada Ainur Endah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai moral ekonomi pedagang. Di mana dalam sosiologi ekonomi ini konsep moral ekonomi pedagang juga dijelaskan bagaimana cara pedagang ini melakukan interaksi dengan masyarakat dan bagaimana tindakan ekonomi mereka itu tercermin dalam nilai-nilai, norma, dan kultur yang ada di suatu masyarakat. Nah, tindakan ekonomi ini juga bisa dipandang sebagai cerminan langsung dari moral ekonomi. Ekonomi pedagang juga ini merupakan kombinasi antara moral ekonomi dan kepentingan ekonomi, yang mana kepentingan ekonomi, moral ekonomi pedagang ini muncul ketika mereka menghadapi di suatu kondisi yang namanya ethical dilemma gitu. Nah, dalam aktivitas ini jual beli yaitu antara mengutamakan kepentingan diri sendiri ataupun mementingkan kepentingan orang lain.
Nah, ketika misalnya kepentingan diri sendiri ini didahulukan tanpa mempertimbangkan moral ekonomi, ini tuh akan menimbulkan tindakan yang asertif gitu, yaitu kepentingan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, ini juga ada menurut Evert dan Schraders tahun 1994 bahwasannya pedagang beraktivitas ekonomi di komunitasnya sendiri mendapat berbagai tekanan kultural. Yang pertama, kalau misalnya harganya mahal itu diasingkan masyarakat yang nantinya dianggap pelit gitu. Nah, yang kedua, harga murah akan mengalami kerugian. Boleh the next. Nah, ketika terjadi tadi ada situasi ethical dilema, ada juga cara mengatasi bagaimana cara ethical dilema kultural ini, yaitu bisa diatasi menurut Evers tahun 1994, yaitu tidak berdagang di komunitasnya sendiri. Yang pertama itu adalah imigrasi pedagang minoritas, yang kedua ada pembentukan kelompok etnis, ketiga ada akumulasi status kehormatan atau modal budaya, kemudian munculnya perdagangan kecil dengan ciri ada uang ada barang, yang terakhir ada ketidakterlekatan hubungan-hubungan ekonomi. Lanjut lagi mengenai ciri-ciri moral ekonomi pedagang. Di sini ada kepatuhan, aturan, dan etika. Nah, di mana pedagang ini harus mengikuti moral dan memenuhi aturan yang memang berlaku gitu dalam sebuah etika bisnis. Mereka juga harus berusaha bagaimana untuk mengoperasikan sebuah perusahaan atau bisnis itu secara transparan, jujur, yang tentunya juga adil dalam semua transaksi. Kemudian ada kepedulian terhadap pelanggan dan kualitas. Nah, ini juga tentunya harus memperhatikan terhadap kepuasan pelanggan serta kualitas barang ataupun layanan kita terhadap apa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, mereka juga pastinya akan memberikan penilaian tambahan kepada kita untuk memastikan, dan kita juga harus memastikan bahwa pelanggan itu merasa dihargai oleh kita dan dilayani dengan baik gitu. Kemudian ada komitmen terhadap kesejahteraan komunitas. Nah, kemudian ada komitmen terhadap kesejahteraan komunitas. Pedagang yang memegang teguh terhadap moral ekonomi ini juga tentunya akan memperhatikan terhadap dampak apa yang akan diakibatkan oleh bisnis tersebut gitu. Kemudian ada integritas dalam transaksi bisnis. Pedagang juga harus mengutamakan moral ekonomi yang mana akan bertindak secara integritas dalam semua transaksi bisnis mereka gitu. Mereka juga akan memenuhi komitmen mereka, menghormati kontrak dan menghindari praktik-praktik bisnis yang merugikan dan bahkan menipu pelanggan. Boleh di next. Kemudian juga ada kesadaran lingkungan, yang mana hal ini juga harus memperhatikan dampak lingkungan dari bisnis mereka. Misalnya melakukan analisis AMDAL gitu. Kemudian ada pertanggungjawaban pribadi. Pedagang yang mengamalkan moral ekonomi juga akan mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan tersebut. Yang selanjutnya ada penghargaan terhadap persaingan yang sehat. Pedagang yang memang menjunjung moral ekonomi akan menghargai pesaing yang sehat dan tidak akan terlibat dalam praktik-praktik bisnis atau yang tidak etis atau bahkan menghambat persaingan yang adil. Nah, ciri-ciri ini akan membentuk dasar bagi pedagang yang ingin menjalankan bisnis mereka dengan moralitas dan integritas yang tinggi, itu dengan misalnya cara memperhatikannya tidak hanya melihat dari profit pribadi saja, tetapi juga melihat kesejahteraan bagi masyarakat atau konsumen dan bagi lingkungan juga.
Next. Nah, selain itu juga di sini ada ciri-ciri moral ekonomi pedagang itu. Yang pertama, pedagang sebagai makhluk yang relatif kreatif selalu mencari jalan keluar di antara kepentingan pribadi dengan kewajiban moral yang berlaku. Jadi di moral ekonomi pedagang ini kita bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis kita gitu. Yang kedua ada moral ekonomi pedagang bersifat dinamis, tidak statis gitu. Yang ketiga ada tindakan ekonomi pedagang merupakan sintetis antara kewajiban moral dengan solidaritas antar pedagang. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai ciri-ciri moral ekonomi pedagang yang nantinya selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana perbedaan antara ekonomi moral pedagang dan ekonomi moral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ai yang telah menjelaskan materi terkait ciri-ciri moral ekonomi pedagang. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan moral ekonomi petani dan ekonomi pedagang. Ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya mungkin moral ekonomi ini adalah seperangkat nilai dan norma yang dipegang oleh individu ataupun kelompok dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan juga moral ekonomi ini dapat berbeda-beda ya antara individu atau kelompok tergantung pada latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi mereka. Nah ini perbedaan moral ekonomi petani dan pedagang. Yang pertama itu masalah pandangan terhadap risiko. Kalau misalnya petani ini umumnya lebih enggan mengambil resiko karena bertanggung jawab pada hasil panen yang tidak selalu dapat diprediksi ya. Contohnya kayak cuaca, hama, dan penyakit tanaman yang dapat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi hasil panen mereka. Nah, jadi oleh karena itu mereka cenderung berfokus pada ketahanan pangan dan menghindari spekulasi di pasar. Itu kalau misalkan petani. Itu juga kalau misalkan pedagang. Kalau pedagang ini lebih berani mengambil resiko karena mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam kegiatan mereka, dan juga mereka dapat memilih untuk membeli dan menjual barang berdasarkan kondisi pasar, dan mereka dapat beralih ke produk lain jika permintaan untuk produk tertentu menurun. Jadi kalau misalnya petani ini lebih enggan mengambil resiko, kalau misalnya pedagang mah berani mengambil resiko karena dia bebas memilih gitu kan, mau menjual ataupun membeli barang ini berdasarkan ya kondisi pasarnya. Itu kalau misalkan yang pertama masalah pandangan terhadap risiko. Terus juga perbedaannya itu masalah yang kedua orientasi kerja. Kalau misalkan petani ini umumnya memiliki orientasi kerja kolektif. Mereka sering bekerja sama dengan keluarga ataupun tetangga mereka ya untuk menyelesaikan tugas-tugas pertanian. Dan juga mereka memiliki nilai-nilai yang kuat tentang kerjasama dan saling membantu. Kalau misalnya pedagang ini umumnya memiliki orientasi kerja individualitas. Dan juga mereka ini fokus pada keuntungan pribadi dan bersaing dengan pandangan lain di pasar. Jadi intinya mah kalau misalnya petani mah lebih ke keluargaan, kalau misalnya pedagang mah bahkan sama-sama penjual misalkan sayuran itu sering bersaing gitu kan. Terus juga yang ketiga ini masalah hubungan sosial. Kalau petani ini memiliki hubungan sosial yang kuat dengan komunitas mereka. Mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya bersama. Mereka juga saling membantu dalam waktu-waktu sulit. Kalau misalnya pedagang umumnya memiliki hubungan sosial yang lebih longgar, dan juga mereka sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang dekat dengan komunitas mereka karena persaingan yang tadi ya kalau misalnya pedagang. Terus yang keempat ada cara bertindak. Kalau petani ini lebih pasif dan terikat pada tradisi, mereka mengikuti praktek pertanian yang telah dilakukan selama berabad-abad.
Terus juga kalau misalnya pedagang, ini umumnya lebih aktif ataupun inovatif. Mereka selalu mencari cara baru untuk meningkatkan keuntungan mereka dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Jadi kalau misalkan ini petani ini lebih kayak melestarikan tradisi lah, tidak menyesuaikan zaman gitu kan. Yang penting kalau misalnya petani mah gimana caranya kalau misalnya menanam ini bisa panen seperti itu. Kalau misalnya pedagang ini tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya pedagang mah selalu mengikuti tren ataupun mengikuti perubahan pasar gitu kan. Seperti itu kalau misalnya petani. Terus yang kelima ada kepentingan ekonomi. Nah, kalau petani ini umumnya lebih tertarik pada ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Mereka ingin memastikan bahwa mereka ini dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dan keluarga mereka. Kalau pedagang biasanya umumnya ini lebih tertarik pada keuntungan dan kekayaan. Mereka ingin memaksimalkan keuntungan mereka dan meningkatkan standar hidup mereka. Terus juga mungkin itu ya perbedaan dari 5 tadi. Yang pertama masalah pandangan terhadap resiko, orientasi kerja, hubungan sosial, dan cara bertindak. Yang terakhir kepentingan ekonomi. Terus juga perlu dicatat bahwa ini penting juga ya diingat, moral ekonomi ini bukan statis ataupun moral ekonomi dapat berubah seiring waktu sebagai respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga ini materi terakhir. Mungkin lanjut ke pertanyaan bila ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, cuman dibatas dulu ya 3 orang, Bu. Iya, silakan. Ya, baik teman-teman semua yang cantik dan ganteng, silahkan bila ada yang mau ditanyakan ataupun kurang paham dan ataupun mau menambahkan, dipersilahkan sekali. Sambil menunggu, mungkin Kang Wafa. Ya, Ibu. Baik, Ibu, gimana, Bu? Ya, sambil menunggu teman-teman yang mau memberikan tanggapan, masukan dalam diskusi ini, Ibu menyampaikan dulu tanggapan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5 ya, dalam makalah yang berjudul Moral Ekonomi. Baik, Ibu. Ya, terima kasih Kang Wafa. Pertama-tama bahwa minggu ini kita masih online karena ada edaran ya bahwa minggu ini diperbolehkan untuk WFH. Mulai minggu depan kita sudah mulai offline full ya, seperti itu. Katanya masih ada online. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah ada di Bandung, kemudian yang masih ada di rumah, kita nanti bisa bertemu minggu yang akan datang melanjutkan perkuliahan ya. Pada pagi hari ini yang disampaikan oleh kelompok 5 itu adalah moral ekonomi ya. Jadi tadi sudah disampaikan dan Ibu menyimak juga membaca makalahnya, ada moral petani dan juga ada moral pedagang ya, yang masing-masing itu mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Kemudian nanti minggu depan itu kita teruskan kepada moral ekonomi Islam. Dari materi yang disampaikan oleh kelompok 5, sebetulnya Ibu menganalisis ya, ini banyak variabel-variabel yang tentu oleh teman-teman itu bisa dijadikan untuk variabel bahan skripsi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Wafa bahwa perbedaan ekonomi petani dan ekonomi pedagang itu, kalau pedagang itu langsung begitu ya. Kalau moral ekonomi pedagang itu, kalau petani itu kan langsung ya. Jadi
tidak ada kepentingan ekonomi begitu dalam moral petani. Ya. Jadi langsung dia memberikan hasil kemudian dijual gitu. Tapi kalau moral pedagang itu ya ada dua aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah moral ekonomi dan juga kepentingan ekonomi gitu ya, kepentingan ekonomi. Tentu tadi di akhir sudah disampaikan oleh Wafa. Jadi perbedaan ini kita bisa dilihat dalam 4 aspek ya. Bagaimana hakikat kita sebagai manusia begitu ya. Bahwa kepentingan kita sebagai individu, kemudian kelompok, ya, dalam menjalankan norma-norma bertani dan juga berdagang, begitu, ya. Maka kita itu adalah harus menjunjung tinggi kepada norma dan etika yang ada dalam tindakan. Kemudian dimensi moral, ya. Tentu kalau dimensi moral itu kita akan melihat bagaimana kewajiban moral yang seharusnya diemban ya, oleh kita sebagai petani juga pedagang. Sehingga para pedagang itu kadang-kadang tadi sudah sampaikan oleh teman-teman, jadi betul dinamis itu. Ya. Kadang-kadang misalnya kok ada menemukan moral baru begitu ya. Moral baru itu yang bagaimana misalnya? Apakah misalnya dengan dinamisnya moral pedagang itu bisa berubah begitu? Yang tadinya tidak ada jual beli melalui online, gitu ya, e-commerce dan lain-lain, itu kan moral baru. Kemudian tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi itu ya bentuknya tentu kita berbicara barang dan uang, ya. Yang keempat tentu tadi ada kedekatan secara emosional, jadi adat, kultur, kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat kita, ya, tentu adalah menjadi modal utama, ya. Jadi kalau Ibu contohkan, kenapa sih orang itu dari dulu misalnya dagang kerupuk terus kan begitu, dagang sayur terus ya. Apakah misalnya moral itu yang sudah tertanam pada dirinya sehingga tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada pergeseran-pergeseran untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dikatakan tadi ada pergeseran dan perubahan yang tentunya dinamis seperti itu. Nah, teman-teman, bahwa karakteristik yang ada dalam ekonomi pedagang, yang ada dalam ekonomi petani, ya, bagaimana etnis atau religius itu dua komoditas moral yang menekankan pentingnya kepada kita semua, ya, baik petani ataupun juga pedagang, seperti itu. Itu dulu mungkin dari Ibu, Kang Wafa, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ini mungkin gimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya. Yang bertanya. Silakan. Silakan Pak Arif. Arif. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya tadi menarik itu sejak awal berbicara tentang ekonomi moral itu kan berbicara tentang ketimpangan, ketidakadilan, terus batasan dari eksploitasi alam dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau tadi mungkin boleh simpulkan juga tadi disebutkan bahwa ekonomi moral ini berdasarkan norma gitu. Nah, sedangkan norma itu kan banyak yang bisa dibilang tuh hukum tidak tertulis gitu, itu hanya kayak apa ya, kayak dari kultur, terus abis itu kesadaran banyak orang sehingga menjadi sebuah
hukum yang berlaku di masyarakat tapi tidak tertulis gitu. Nah, sedangkan ketika kita berbicara ekonomi, maka hal-hal tertulis itu penting. Misalnya berbicara tentang ketidakadilan, siapa yang bisa menuntut bahwa itu adil dan tidak adil gitu. Kalau misalnya tidak ada hukum tertulis dan tidak bisa diajukan ke lembaga hukum dan lain sebagainya untuk mempertimbangkan itu, eksploitasi alam, tenaga kerja dan lain sebagainya, batasannya seperti apa dan lain sebagainya. Terus juga ketimpangan, kan itu hal-hal yang sangat subjektif gitu. Ada orang yang bilang bahwa ini nggak timpang, ini adil kok, tapi ada orang yang merasa ini tidak adil dan sebagainya gitu. Nah, jadi maksudnya ini bagaimana gitu, bagaimana mengcompare antara moral yang norma ini yang tidak tertulis dengan ekonomi yang ini, yang segala suatu perjanjian dan kesepakatan itu semua harus tertulis itu agar bisa dituntut. Nah, ini seperti apa? Apakah ekonomi moral ini hanya berdasarkan kesadaran pribadi, ibaratnya ini adalah kesadaran pribadi untuk menjadi individu ekonomi yang baik, ataukah ini memang sudah bisa diatur gitu secara kebijakan dan regulasi, sehingga emang Indonesia ini ekonominya menjadi ekonomi yang berkeadilan gitu. Karena kan emang ini masalah bangsa kita gitu, bahwa ekonominya tuh ekonomi yang nggak bermoral gitu, sehingga ya kita kaya alam tapi kita nggak kaya gitu kan. Ini kan tadi permasalahannya kan di sana gitu. Seperti itu sih. Minta tanggapannya, pendapatnya dari kelompok yang sedang mempresentasikan seperti apa. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Kang Arif, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Mungkin tampung dulu saja ya Kang Arif, nanti ya selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Izin bertanya. Silakan Bang. Terima kasih atas kesempatannya pada kelompok ini. Saya mungkin ingin bertanya tentang yang lebih spesifik terkait dengan harga beras dan gabah yang sedang ada di pasaran. Berhubung keluarga saya juga adalah petani dan juga penjual gabah, saya ingin bertanya pendapat kelompok ini, bagaimana sih kita bisa mematrikan atau menjadikan kesadaran terhadap petani ataupun para pembeli dan penjual gabah secara umum agar tidak kayak menimbun atau kayak menjual saat di waktu yang harusnya menjual dan menahan saat waktunya menahan. Kadang kan oke lah, kadang nggak serba salah gitu. Kadang mau menjual tapi harganya nggak bisa nutup harga produksi. Kadang mau menahan tapi harga di pasaran banyak yang berteriak kalau banyak yang menimbun. Kan asa dosa juga gitu kan. Nah, tapi ya kita juga harus adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap masyarakat. Gimana sih menurut kelompok ini agar terciptanya keadilan di pasar yang bisa menjadi kebaikan untuk masyarakat luas dan bisa menjadi kebaikan untuk petani itu sendiri. Kadang ya seperti kata Arif katakan bahwa ya ini sangat subjektif buat para petani. Ya ini atau buat para pedagang gabah ini merupakan hal yang berkeadilan gitu. Soalnya kan dari beberapa tahun yang lalu ya harga begitu-begitu saja, tapi di masyarakat juga ini sangat tidak berkeadilan karena melonjaknya cukup tinggi dan bahkan harga beras belum turun, harga gabah sudah turun. Jadi mungkin bagaimana pendapat kelompok ini terkait kondisi sosial tarik ulur ini dalam harga di masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu saja.
Ayo, Bapak? Iya Bu, aduh mic-nya Bu nggak ke pencet Bu, padahal tadi saya udah ngomong. Oh ya, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Satu lagi paling ada yang mau bertanya? Ini bertanya, Gi. Iya, baik silakan. Sebelumnya minal aidin wal faizin ya buat ibu dan semua teman-teman. Ya, kembali ya sama-sama. Izin bertanya, Ki, apakah ada intervensi dari pemerintah atau bentuk intervensi lah terhadap ekonomi petani gitu? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oh, jadi pertanyaannya apakah ada intervensi dari Pemerintah. Pemerintah kepada petani gitu? Iya. Oke. Terima kasih Arjuna. Ya baik, karena udah ada 3 pertanyaan, paling untuk pertanyaan ditutup dulu ya. Dan mungkin kami kelompok 5 ingin mencari jawaban dulu. Pada teman-teman mau menambahkan ataupun menanggapi mengenai apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami, silakan. Ya Ibu, izin dulu mencari jawabannya Bu. Baik, Ibu mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama, nanti kelompok 5 menambahkan ya. Halo? Baik, Bu. Oke. Silakan Ibu, silakan. Tadi pertanyaan Arif ya, yang pertama itu. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, Arif ya. Antara nilai-nilai keadilan gitu ya. Kemudian dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang serba multi pada saat sekarang. Jadi gini, tetap saja kalau saran dari Ibu ya, baik itu adalah moral petani dan juga moral pedagang dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi itu ya, itu harus sesuai dengan Al-Quran, fak tubuh, ada kwetansinya ya. Jadi sejak adanya undang-undang agraria begitu, itu diperlukan adanya alat bukti ya, yang berupa kwetansi dalam seluruh kegiatan tindakan ekonomi. Betul bahwa sebelum ada undang-undang agraria ya, nomor 1965 ya, undang-undang agraria itu ada hal-hal yang memang menjadi konflik dan sekarang pun juga terjadi. Dengan adanya undang-undang itu tidak menjamin untuk meminimalisir terjadinya konflik hak-hak kekayaan atau hak milik seseorang. Makanya di sini sangat penting ya, adanya alat bukti yang disebut dengan perjanjian, baik itu dalam moral petani, apalagi dalam moral pedagang. Yang tadi Ibu sampaikan, karena pedagang ini ada 2 kepentingan, satu moral ekonomi, yang kedua kepentingan ekonomi ya, seperti itu. Harus ada perjanjian ya, sesuai dengan Al-Quran. Mengapa Al-Quran mengatakan faktubuh, tulislah ya, maka itu ada kepentingan untuk kita, ada kwetansi, ada perjanjian, ada akad, ada alat bukti, seperti itu. Memang betul ya, pada zaman sekarang itu rekayasa-rekayasa yang memang tidak memenuhi aspek-aspek moral itu terjadi ya, baik dalam ekonomi ataupun juga dalam moral pedagang.
seperti itu. Kemudian yang keduanya, ini kalau Ibu melihat ya, dua kegiatan tindakan ekonomi moral ini, baik petani ya ataupun juga pedagang, ini dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang sangat penting begitu. Karena Ibu melihat antara petani dan pedagang itu ya, itu sangat penting dalam interaksi. Sehingga tadi saya juga kan menjual gabah kan begitu. Jadi berasnya sekian harganya, kemudian gabahnya sudah harga diturunkan, maka petani dengan pedagang itu sangat penting dalam interaksi pasar. Ya. Sementara Bu katanya kan ihtikar itu tidak boleh. Ya, maka aktivitas antara petani dengan pedagang itu harus saling memperkuat ekspansi pasar, begitu ya. Dan juga sebaliknya ya, ekspansi pasar itu juga dapat mengarahkan kepada pedagang, saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Itu kan idealnya seperti itu ya. Nah, persoalannya apakah boleh menimbun atau tidak, kan begitu ya, yang dihadapkan kepada kita itu. Nah, terutama adalah moral pedagang. Nah, kondisi seperti ini memang menjadi dilematis ya bagi pedagang begitu, antara memenuhi kewajiban moral kepada masyarakat gitu ya, untuk memberikan pelayanan, akan tetapi pedagang pun juga harus mendapatkan pendapatan ya. Satu pihak itu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat moral pedagang kepada masyarakat sebagai pelayan, tapi di sisi lain ya, maka pedagang itu kalau Ibu melihatnya cenderung menjadi dilema gitu ya. Kalau tidak dijual bagaimana? Ya, kalau misalnya ditimbun itu bagaimana? Ya, maka kerugian pasti oleh pelaku ekonomi itu juga terjadi. Itulah yang disebut dengan resiko ya, resiko. Dan kalau Ibu melihat ya, ini kebetulan tadi ada yang bertanya yang ketiga, intervensi pemerintah terhadap petani. Selama ini kalau Ibu melihat itu terjadi diskriminasi ya kepada petani itu. Ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh siapa yang kedua itu. Kalau dijual bagaimana? Begitu harganya adalah tidak bisa memberikan profit begitu ya. Kemudian kalau ditahan ihtikar itu pun juga kita adalah tidak bagus menurut perspektif moral, norma juga aturan agama seperti itu ya. Nah, sebetulnya mengapa Ibu tadi sampaikan bahwa petani dengan pedagang itu harus interaksi tentang pasar. Maka kalau tadi karakteristik dan dilema pedagang yang dihadapi itu adalah bagaimana kalau membentuk etnis juga religius begitu ya. Karena apa? Karena dua pelaku ya antara petani dengan pedagang ini adalah harus saling kalau Ibu umpamakan itu harus saling kerjasama ya. Ada batasan-batasannya sejauh mana, kemudian yang harus kita pikirkan
untuk perspektif ke depan itu seperti apa begitu. Karena apa? Karena kalau Ibu lihat ya, menanggung resiko kerugian secara ekonomi ya, juga menanggung resiko kerugian diskriminasi gitu. Itu untuk pertanyaan yang ketiga saya kira dari pemerintah. Jadi kerugian ekonomi pada petani itu dan juga kerugian diskriminasi oleh pemerintah ya. Itu dulu mungkin tambahan dari Ibu. Maaf, jawaban dari Ibu mungkin kelompok 5 bisa menambahkan. Saya kembalikan ke Wafa. Silakan Wafa. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya ataupun penambahannya. Oke, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan dari Ai, silakan Ai. Terima kasih. Mungkin saya akan jawab pertanyaan dari Bang Bang terlebih dahulu ya. Karena dan keadilan itu tercipta bagi petani dan masyarakat dalam masalah pangan, kali ini dalam pedagang gabah dan petani gitu. Terciptanya keadaan ekonomi bagi petani dan masyarakat ini dapat dicapai melalui serangkaian langkah yang mana di dalamnya itu melibatkan pihak termasuk pemerintah, petani, pedagang, dan masyarakat secara umum. Nah, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama adalah regulasi yang adil, di mana pemerintah ini dapat menetapkan regulasi yang adil dan transparan untuk hubungan antara petani dan pedagang gabah ini. Nah, hal ini mencakup penetapan harga yang adil untuk gabah serta kebijakan yang mengatur proses transaksi jual beli dengan lebih jelas. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara peningkatan akses informasi. Hal di sini yaitu informasi mengenai harga pasar, teknologi pertanian terbaru, dan peluang pasar dapat juga membantu dalam mereka bagaimana cara bernegosiasi dengan pedagang dan membuat keputusan yang lebih baik gitu. Kemudian ada penguatan organisasi petani. Di sini juga bisa dengan mempromosikan pembentukan dan penguatan organisasi petani seperti koperasi pertanian atau serikat petani. Dapat juga hal ini memberikan kekuatan yang lebih besar gitu kepada petani dalam hubungan mereka dengan pedagang gabah lain. Kemudian juga ada pelatihan dan pendidikan dan promosi kesejahteraan petani. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan langsung kepada petani melalui program-program subsidi, misalnya terus bantuan teknis dan layanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat secara umum. Kemudian juga ada pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini juga perlu ditegakkan agar adanya pengawasan yang ketat gitu terhadap kalau misalnya ada praktik-praktik yang memang dapat merugikan gitu, sebenarnya eksploitasi ataupun penipuan yang memang mungkin dilakukan oleh pedagang terhadap petani. Nah, penegakan hukum ini juga harus tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut, juga penting untuk memastikan keadilan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan dari Bang Bang. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih pada Ai. Gimana Bang? Baik, sangat puas dengan jawabannya. Ya, mantap sekali Bang. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya dari pertanyaan Arif yang akan dijawab oleh saya sendiri. Tadi pertanyaannya itu bagaimana untuk mengkomprehensikan norma yang tertulis dan tidak tertulis ya agar tidak terjadi ketimpangan.
Mungkin di sini saya ada beberapa langkah yang mungkin bisa diambil. Yang pertama ini mengenai identifikasi sumber normal. Yang pertama norma tertulis. Yang pertama ini kumpulkan semua dokumen dan peraturan yang secara eksplisit mengatur norma yang ingin dibandingkan. Ini termasuk undang-undang, peraturan daerah, kebijakan perusahaan, kode etik dan sebagainya. Juga ada norma yang tidak tertulis. Ini lakukan penelitian untuk memahami norma-norma yang tidak tertulis dan berlaku dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Dan juga ini bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian budaya. Yang kedua ini mengenai analisis konten. Perbandingannya, bandingkan isi normal tertulis dan tidak tertulis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Juga perhatikan poin-poin seperti nilai yang dijunjung tinggi, perilaku yang diharapkan, dan sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran. Juga ada identifikasi kesenjangan. Temukan kesenjangan antara normal tertulis dan tidak tertulis. Ini bisa juga berupa perbedaan dalam interpretasi dan penegakan atau efektivitas. Yang ketiga itu masalah akar permasalahan. Kita bisa menganalisis faktor dan juga lakukan analisis ini untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara normal tertulis dan tidak tertulis. Ini juga bisa termasuk faktor masalah sejarah, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Terus ada identifikasi kesenjangan kekuatan. Temukan kelompok ataupun individu yang diuntungkan ataupun dirugikan oleh kesenjangan antara normal tertulis dan tidak tertulis. Terus juga solusi dan implementasi. Kalau misalkan mengembangkan solusi, ini kembangkan solusi untuk mengatasi kesenjangan antara normal tertulis dan tidak tertulis. Dan juga ini berupa perubahan pada normal tertulis, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, atau penguatan penegakan hukum. Terus juga membangun konsensus, libatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengembangan dan implementasi solusi. Ini akan membantu memastikan bahwa solusi yang diterapkan ini adil dan efektif. Pemantauan dan evaluasi. Terus juga lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas solusi yang diterapkan. Ini akan membantu ataupun memastikan bahwa solusi tetap relevan dan berkelanjutan. Dan juga ini perlu diingat bahwa proses ini membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Tidak ada solusi yang mudah ataupun cepat untuk mengatasi masalah ketimpangan norma. Namun dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi disebutkan oleh saya, kita bisa bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Jadi berikut ini masalah yang tadi ditanyakan oleh Arif untuk mengkompresasikan masalah norma yang tertulis dan tidak tertulis itu agar tidak terjadi ketimpangan. Itu ada beberapa tadi ya Arif, masalah identifikasi sumber norma, terus juga analisis konten, kita perlu analisis ataupun perbandingan masalah normalnya, terus juga akar permasalahannya itu apa, dan terakhir solusi dan implementasi. Itu Rip yang bisa saya jawab mengenai tadi ketimpangan mengkomprekan normal yang tertulis dan tidak tertulis agar tidak menjadi ketimpangan. Itu beberapa. Terima kasih Aski Wafa atas jawabannya. Ya Rip, kalau misalkan tidak puas bisa bertanya ke Ibu Rip. Ya, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang akan dijawab oleh saudari Aisyah. Silakan kepada Aisyah. Terima kasih Aski. Saya akan menjawab pertanyaan yang Arjuna tadi. Pertanyaannya itu, apakah pemerintah ada mengintervensi terhadap ekonomi petani? Jawabannya tentu ada. Pemerintah itu sering kali melakukan intervensi terhadap ekonomi pertanian itu karena ada beberapa tujuan. Termasuk yang pertama itu ada subsidi dari pemerintah.
pemerintah itu memberikan subsidi kepada petani untuk input pertanian seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Itu kan membantu untuk petani mengurangi biaya produksi bagi petani sendiri. Lalu yang kedua ada penetapan harga minimum dan maksimum. Pemerintah itu dapat menetapkan harga minimum atau produk pertanian tertentu agar petani tidak terlalu tergantung pada fluktuasi pasar dan mendapatkan harga yang stabil. Lalu yang ketiga ada pembelian langsung. Pemerintah itu dapat membeli langsung hasil pertanian dan untuk dijual atau didistribusikan kembali ke masyarakat. Hal ini membantu menjaga harga yang wajar bagi konsumen dan memberikan pendapatan tambahan bagi petani. Lalu yang selanjutnya ada program kesejahteraan. Program-program kesejahteraan itu seperti bantuan kredit, asuransi pertanian, dan bantuan langsung kepada petani itu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Lalu yang terakhir itu ada intervensi dari pemerintah itu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi petani. Pemerintah itu bisa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen pertanian, penggunaan teknologi modern, dan akses ke pasar. Yang barusan itu intervensi pemerintah biasanya untuk bertujuan produksi pertanian, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Mungkin segitu jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Thank you Aisyah Juliani Putri. Gimana tadi Teh Arjuna kejawab pertanyaannya? Terima kasih. Ya, ada. Iya, ada yang mau menambahkan nggak sebelum ditutup ataupun menanggapi mengenai Iya, Bapak. Pertanyaan Arjuna itu sudah dijawab tadi yang terakhir. Memang idealnya adalah begitu, ya, pemerintah intervensi. Akan tetapi tidak semuanya dijalankan oleh pemerintah itu. Tidak akan ada dilema dalam pasar yang dilakukan oleh moral petani kalau memang ya intervensi pemerintah itu adalah dilakukan semuanya begitu. Karena kalau misalnya benar bahwa misalnya ada pelatihan, ya pelatihan itu harus diukur oleh pemerintah itu. Apalagi kalau LSM itu kan bekerja sama dengan pemerintah, misalnya melakukan pelatihan kepada petani. Kalau Ibu menganalisisnya ya, apakah setelah pelatihan itu bisa dilanjutkan, mengadvokasi termasuk harga dan lain-lain, sehingga tadi pertanyaan yang kedua itu kan dilema dia sebagai pelaku petani dalam menjual gabah. Ya, makanya kalau Ibu analisa pemerintah ini dalam intervensi pada petani ataupun juga pedagang itu tidak semuanya poin-poin itu dilaksanakan secara ideal, ya. Kalau dilaksanakan secara ideal maka tidak akan ada masalah dalam masyarakat baik dalam pasar ataupun juga distribusi hasil petani, ya. Hanya untuk menghabiskan anggaran saja kalau pelatihan seperti itu. Kalau Ibu menganalisanya seperti itu, ya. Maka teman-teman tuh harus berani bagaimana menganalisa dan juga membongkar apa yang tidak dilakukan secara ideal oleh pemerintah, ya, atas intervensi baik kepada petani ataupun juga pedagang seperti itu. Itu mungkin Wafa tambahan dari Ibu, ya. Aku izin bertanya Bu ke Ibu boleh? Oke, silahkan Arif. Bu, kalau misalnya fenomena sekarang itu kan negara kita kan negara agraris, tapi import kita tuh beras itu makin banyak gitu Bu. Nah ini sebenarnya masuk ke ekonomi normal gak sih Bu? Bagaimana sebenarnya itu tidak etis untuk dilakukan gitu Bu? Nah ini saya kira harus ada satu solusi ya. Ketika misalnya kita agraris kemudian masuk ke industrialisasi ya. Itu tadi
ada identifikasi yang harus kita lakukan sebaiknya. Ya. Jadi Rip, kalau Ibu lihat ya, ketika kita berbicara moral ekonomi petani dan pedagang secara makro misalnya, ya, kita ini banyak persoalan sebetulnya yang tidak diidentifikasi oleh pemerintah, ya, terutama adalah jalurnya kemana gitu, apakah ke Menteri Pertanian, ya, karena apa? Karena kalau Ibu melihat ya, petani itu banyak yang sukses, bukan tadi apakah ada intervensi pemerintah terhadap petani, bisa tadi ada bantuan dan lain-lain begitu ya. Nah, terlepas dari itu, banyak di kita itu petani yang mandiri, ya, seperti itu. Dilema-dilema itu adalah banyak sekali Rip di kita itu, ya. Betul bahwa Indonesia itu negara agraris, tapi agraris ini ketika alih fungsi lahan dari pertanian ke industri, itu lahan-lahan pertanian itu adalah sudah terkurangi, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi identifikasi ya, pertanian yang jenisnya apa begitu, ya, yang bisa untuk mengadvokasi saudara-saudara kita dalam aspek pertanian, ya, seperti itu. Jadi akibatnya itu dari alih fungsi lahan kalau Ibu analisis, dari agraris ke industrialisasi seperti itu, ya. Itu mungkin Lip yang dapat Ibu jawab. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Iya, karena kan banyak, kalau Ibu sudah menyampaikan minggu yang lalu ya, diskusi yang kelompok berapa, itu dari agraris alih fungsi lahan ke industrialisasi itu banyak titik-titik daerah secara ekonomi petani itu mati. Misalnya adanya jalan tol, infrastruktur, katanya isunya adalah untuk memperlancar transportasi, ekonomi, dan lain-lain gitu. Akan tetapi ada daerah-daerah yang mati secara ekonomi. Ibu lihat dengan adanya jalan tol Cisundawu, ada titik-titik ekonomi yang mati. Ekonomi petani misalnya daerah Jatinangor, daerah Sumedang, ya, itu mati secara ekonomi petani, ya. Kemudian ada tol Cipularang, ya, itu ada titik-titik daerah yang mati ekonominya. Jadi bagaimana kita memasarkan hasil pertanian, misalnya dari ubi, gitu ya, dari hasil tangan yang dihasilkan dari skill, itu ada hal-hal yang harus kita analisis begitu. Di salah satu pihak bahwa infrastruktur dengan isu akan memajukan transportasi untuk memperlancar ekonomi, akan tetapi ada titik-titik daerah secara ekonomi petani yang mati, ya. Coba lihat saja kalau menganalisis sekarang kita habis Hari Raya Idul Fitri, bagaimana dengan fenomena jalan tol itu sangat menarik sekali saya kira untuk kita analisis adalah aspek ekonomi itu. Itu dulu mungkin saya kembalikan ke Arif. Rizky? Ya, Ibu, makasih banyak Ibu dan juga Arif. Sama-sama. Ya mungkin dari kelompok kami cuman segitu Ibu. Tutup palingnya Ibu. So, gimana Bu? Bu? Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya closing saja. Kecuali kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Ya. Gimana itu Bang Bu? Gimana Bang? Izin moderator, Bu, izin bertanya terkait minggu depan, apakah kita UTS atau masih presentasi? Oh iya, sekarang itu pertemuan ke-7 ya?
Ibu ngabsen di Salam itu pertemuan ke-7 kita sekarang kan? Ya, ke-7 Bu. Ya gimana kalau offline dulu sekali lagi? Offline. Baik Bu. Setuju, Bu. 7 ya? Iya. Oke. Berarti buat minggu depan tidak UTS ya Bu? Terus aja berlangsung presentasi ya, karena kalau ibu itu nggak ada UTS tertulis karena UTS-nya adalah presentasi ini. Oke, siap Ibu, mantap, terima kasih Ibu. Oke. Saya kembalikan ke Al-Wafa. Kalau tidak ada yang bertanya dari Bambang tadi kan menanyakan tentang UTS. Ya mungkin terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman yang sudah bertanya dan menambahkan, terutama kepada Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari kelompok kami, kurang lebih segitu Ibu. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.